Karena di video kemarin gue udah bahas sejarah tentang trigonometri, kali ini gue mau bahas sejarah singkat matriks. Arthur Charley lahir di Inggris pada tanggal 16 Agustus 1821 dan wafat pada tanggal 26 Januari tahun 1895. Ia anak dari seorang pedagang. Ya, bisa dibilang matematika yang dipelajarinya cuma modal talenta alamiah aja. Nah, dalam pendidikannya, Charlie mahasiswa jurusan hukum. Ia pernah menjadi pengacara pada tahun 1859. Di usia 17 tahun, Charlie telah berhasil menemukan matriks. Saat menjadi pengacara, Charlie memiliki teman yang bernama Sylvester, yang nama panjangnya James Joseph Sylvester. Dia juga berprofesi sebagai pengacara. Keduanya bekerja di pengadilan Lincoln's Inn di London dan mereka mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan seputar matematika secara mendalam selama bekerja. Sylvester memperkenalkan beberapa istilah dasar yang masih digunakan dalam teori matriks, seperti eigenvalue dan eigenvektor. Ia juga turut mengembangkan konsep aljabar matriks lebih lanjut. Teori eigenvalue dan eigenvektor jadi salah satu topik utama dalam analisis matriks. Konsep ini penting banget dalam berbagai aplikasi, kayak fisika kuantum, pemrosesan citra, dan analisis data. Pierre-Frédéric Sarus adalah seorang matematikawan Prancis yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan metode untuk menghitung determinan matriks, yang kemudian dikenal sebagai aturan Sarus. Aturan ini berkaitan dengan perhitungan determinan dari matriks berukuran 3x3. Sarus tidak secara langsung terlibat dalam pengembangan teori matriks secara keseluruhan, tapi kontribusinya pada determinan adalah salah satu bagian penting dalam sejarah matriks, memberikan cara sederhana untuk menghitung determinan dari matriks berukuran 3x3 tanpa menggunakan metode eliminasi yang lebih kompleks. Ya, meskipun aturan ini tidak berlaku untuk matriks berukuran lebih besar dari 3x3, ini adalah langkah awal penting dalam memahami determinan matriks. Ia menemukan aturan untuk memecahkan determinan dari sebuah matriks berordo 3x3 yang dinamakan metode Sarus. Metode ini mudah diingat dalam mencari hasil determinan, seperti perkalian silang. Matriks kemudian berkembang menjadi alat penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk fisika, ekonomi, dan ilmu komputer, terutama dalam bidang analisis numerik, grafik komputer, dan teori sistem linear.